Halo sahabat sehat semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai pembahasan penting hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Karena di channel ini, kita selalu membahas hal-hal penting tentang kesehatan yang sering terlewat. Terutama untuk para lansia yang ingin tetap sehat, bugar, dan panjang umur tanpa harus mengandalkan obat-obatan mahal. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan jadi bagian dari komunitas yang peduli pada hidup sehat alami. Sekarang, mari kita mulai pembahasan yang sebenarnya sangat serius dan sering diabaikan oleh banyak orang. Kita akan bicara tentang sayur. Ya, sayur yang selama ini dianggap sehat, tetapi ternyata bisa berbahaya, bahkan fatal bagi tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa kontrol. Ini bukan mitos, bukan pula omongan tanpa dasar. Banyak penelitian dan jurnal medis yang sudah membahas efek samping beberapa jenis sayuran pada sistem metabolisme tubuh yang sudah menurun seiring bertambahnya usia. Banyak orang tua berpikir bahwa semakin banyak makan sayur, semakin baik. Padahal, tubuh lansia tidak lagi bekerja seperti tubuh muda yang bisa memproses segala jenis makanan dengan cepat dan efisien. Beberapa sayuran mengandung zat yang bisa memperparah kondisi tertentu, seperti tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, rematik, atau bahkan memperlambat penyerapan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk tetap kuat. Mari kita mulai dengan masalah paling umum yang sering terjadi tanpa disadari, kelebihan asupan oksalat dari sayuran tertentu. Zat oksalat ini memang alami, tetapi bisa menjadi bumerang bagi tubuh lansia. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal nutrisi dan metabolisme, kadar oksalat tinggi dapat membentuk kristal yang menumpuk di ginjal, menyebabkan batu ginjal dan menghambat fungsi penyaringan racun tubuh. Bagi anak muda, mungkin efeknya tidak langsung terasa, tapi bagi lansia, hal ini bisa memicu gagal ginjal jika tidak hati-hati. Sayuran yang paling sering jadi penyebab masalah ini adalah bayam. Banyak orang tua di Indonesia sangat menyukai bayam karena dianggap murah, mudah dimasak, dan penuh zat besi. Tapi inilah fakta yang sering disalahpahami. Zat besi dalam bayam sebagian besar terikat oleh oksalat sehingga sulit diserap oleh tubuh. Akibatnya, bukannya menambah darah, justru bisa membuat penyerapan mineral lain seperti kalsium terganggu. Bahkan ada kasus dalam jurnal kedokteran yang menunjukkan bahwa konsumsi bayam berlebihan setiap hari bisa meningkatkan kadar oksalat dalam urin secara signifikan. Dampaknya, ginjal harus bekerja keras untuk membuang kelebihan zat ini. Dan jika ginjal sudah tidak sekuat dulu, penumpukan akan terjadi. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat gangguan ginjal ringan, kondisi ini sangat berisiko. Masalah lain dari konsumsi bayam berlebihan adalah efeknya terhadap kalsium dan tulang. Lansia sangat membutuhkan kalsium untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Namun, oksalat dalam bayam dapat mengikat kalsium dan mencegah penyerapannya di usus. Jadi, walaupun seseorang sudah rajin minum susu atau makan makanan kaya kalsium, hasilnya bisa sia-sia jika setiap hari masih mengonsumsi sayuran tinggi oksalat seperti bayam. Saya tahu, banyak yang akan kaget karena bayam adalah salah satu sayur yang paling populer di meja makan Indonesia. Namun ingat, kunci dari hidup sehat bukan hanya pada apa yang dimakan, tetapi bagaimana tubuh kita memproses makanan itu. Ketika usia bertambah, kemampuan tubuh menyaring zat-zat yang tidak diperlukan juga menurun. Maka dari itu, yang tadinya aman di usia muda bisa jadi berbahaya di usia lanjut. Jadi, solusi pertama untuk menjaga kesehatan lansia dari risiko fatal akibat sayur adalah mengurangi konsumsi bayam dan menggantinya dengan sayur rendah oksalat. Contohnya seperti sawi hijau, brokoli, atau daun kelor. Ketiganya mengandung banyak vitamin dan mineral penting, tetapi dengan kadar oksalat jauh lebih rendah. Selain itu, daun kelor bahkan terbukti dalam berbagai studi mampu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga gula darah, dan melindungi ginjal dari stres oksidatif. Lihatlah betapa serius efek dari sesuatu yang selama ini kita anggap sederhana. Bayam bukanlah sayur jahat, tetapi ia bisa jadi sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang salah, terutama oleh tubuh yang sudah menua. Jadi mulai hari ini, jika ada orang tua, kakek atau nenek di rumah yang suka makan bayam setiap hari, tolong beri pengertian dengan lembut. Katakan bahwa tubuh mereka butuh variasi sayur yang lebih aman dan sesuai kondisi usia. Menghindari risiko bukan berarti berhenti makan sayur, tetapi kita harus lebih bijak memilih jenis dan cara pengolahannya. Karena pada akhirnya, kesehatan lansia bukan ditentukan oleh seberapa banyak sayur yang dimakan, tetapi seberapa tepat jenis sayur yang dikonsumsi oleh tubuh yang sudah menua. Itulah solusi pertama kita hari ini, sebuah langkah kecil tapi berdampak besar. Jangan lupa, tubuh yang menua membutuhkan perhatian lebih.
Bukan hanya kasih sayang, tetapi juga pengetahuan tentang makanan yang aman dan sesuai. Dan untuk kamu yang ingin tetap belajar cara menjaga kesehatan alami tanpa efek samping, pastikan tetap tonton video ini sampai habis. Karena di bagian selanjutnya, kita akan bahas jenis sayur lain yang diam-diam bisa memperburuk kondisi tubuh lansia tanpa disadari. Setelah kita membahas tentang bahaya tersembunyi dari bayam yang sering dianggap sebagai makanan super, sekarang saatnya kita membuka mata pada sayur lain yang ternyata juga bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia, yaitu kangkung. Kedengarannya aneh bukan? Siapa yang tidak suka kangkung? Harganya murah, rasanya enak, mudah ditemukan di pasar, dan hampir semua rumah makan di Indonesia menyajikannya. Tumis kangkung dengan bawang putih dan cabai menjadi lauk favorit banyak keluarga. Tapi di balik kelezatannya ada fakta yang mengejutkan dan tidak boleh diabaikan, terutama bagi para lansia. Dalam dunia medis, kangkung dikenal mengandung zat purin yang cukup tinggi. Zat purin ini ketika dicerna oleh tubuh akan diubah menjadi asam urat. Dan disinilah masalah besar muncul. Karena pada usia lanjut, ginjal sudah tidak sekuat dulu untuk menyaring kelebihan asam urat. Akibatnya, zat tersebut akan menumpuk di sendi dan jaringan tubuh, menyebabkan nyeri sendi, pembengkakan, bahkan asam urat kronis yang bisa membuat seseorang sulit berjalan. Dalam jurnal gizi yang membahas metabolisme lansia, dijelaskan bahwa kemampuan ginjal untuk membuang limbah nitrogen, termasuk asam urat, menurun drastis seiring bertambahnya usia. Jadi makanan yang dulu aman dikonsumsi saat muda, bisa berubah menjadi pemicu peradangan ketika dimakan di usia tua. Kangkung sendiri juga memiliki efek yang bisa memperlambat sistem pencernaan bagi sebagian orang. Senyawa alkaloid tertentu dalam kangkung bisa menimbulkan rasa kantuk dan efek relaksasi otot yang kuat. Itu sebabnya banyak orang merasa mengantuk setelah makan kangkung. Untuk orang muda mungkin tidak masalah, tapi bagi lansia, kondisi ini bisa berbahaya karena dapat memicu penurunan tekanan darah secara mendadak. Akibatnya, lansia bisa merasa pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan pingsan setelah makan kangkung dalam jumlah banyak. Selain itu, dalam beberapa laporan medis disebutkan bahwa kangkung seringkali terkontaminasi oleh logam berat jika ditanam di daerah dengan air kotor, seperti saluran irigasi dekat pabrik atau limbah rumah tangga. Logam seperti timbal dan kadmium bisa masuk ke tubuh melalui daun kangkung yang dikonsumsi. Dan bagi ginjal lansia yang sudah lemah, hal ini bisa memperparah kerusakan fungsi penyaringan. Masalahnya, banyak orang tidak tahu asal-usul kangkung yang mereka beli. Padahal, daun kangkung sangat cepat menyerap zat dari air tempat ia tumbuh. Jadi ketika air tercemar, otomatis daun kangkung juga membawa racun yang bisa menumpuk di tubuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah itu berarti lansia sama sekali tidak boleh makan kangkung? Tidak juga. Yang paling penting adalah frekuensi dan cara memasaknya. Jangan mengkonsumsi kangkung lebih dari 2 kali dalam seminggu, dan pastikan selalu direbus atau ditumis sampai benar-benar matang. Hindari memasaknya setengah matang atau dijadikan lalapan, karena bisa meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan parasit dari air tempat tumbuhnya. Satu hal penting lagi, hindari mengkonsumsi kangkung bersamaan dengan makanan yang tinggi purin, seperti jeroan, tempe fermentasi, atau ikan asin. Kombinasi seperti ini bisa membuat kadar asam urat melonjak dengan cepat, dan tubuh lansia tidak mampu menanganinya dengan baik. Sebagai gantinya, pilih sayur lain yang memiliki efek serupa dalam hal rasa atau tekstur, tetapi lebih aman. Contohnya seperti buncis muda atau oyong. Keduanya memiliki serat yang baik untuk pencernaan, rendah purin, dan tidak menyebabkan efek mengantuk atau menurunkan tekanan darah secara ekstrim. Selain itu, buncis dan oyong juga kaya magnesium dan kalium alami yang justru membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil, membantu otot bekerja lebih baik, dan mencegah kram yang sering dialami lansia. Namun ada hal yang lebih dalam dari sekedar mengganti jenis sayur. Kita perlu memahami bahwa metabolisme lansia bukan hanya melambat, tapi juga menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam pola makan. Itulah sebabnya setiap makanan yang masuk harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Bayangkan, hanya karena seikat kangkung yang dimakan terlalu sering, seseorang bisa mengalami pembengkakan sendi yang menyakitkan hingga sulit berjalan. Padahal niat awalnya hanya ingin hidup sehat dengan memperbanyak sayur. Inilah kenapa penting sekali untuk belajar bahwa yang alami belum tentu aman jika tidak disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Dan satu hal yang jarang dibicarakan, kangkung juga bisa memperburuk kondisi pada orang tua yang menderita hipotiroid, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang membuat metabolisme menjadi lambat. Kandungan goitrogen dalam kangkung bisa menghambat penyerapan yodium yang sangat dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk bekerja. Jika dikonsumsi terus-menerus, efeknya bisa membuat tubuh semakin lemah, berat badan sulit turun, dan suhu tubuh terasa dingin.
Jadi bagi para lansia yang sudah memiliki tanda-tanda gangguan tiroid seperti cepat lelah, kulit kering, atau berat badan naik tanpa sebab, sebaiknya mulai mengurangi konsumsi kangkung dan menggantinya dengan sayur lain yang lebih aman seperti labu siam atau daun kelor. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat, asalkan kita mau sedikit lebih waspada dengan apa yang kita makan. Karena tubuh di usia lanjut bukan lagi mesin baru yang bisa bekerja dengan cepat. Setiap asupan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama makanan yang mengandung senyawa aktif seperti kangkung. Jika kamu punya orang tua di rumah, coba perhatikan, apakah mereka sering makan kangkung dan mengeluh sendi terasa nyeri atau tubuh terasa lemah setelah makan? Mungkin itu bukan kebetulan. Saatnya bantu mereka dengan memberikan pilihan makanan yang lebih aman dan sesuai kebutuhan tubuh yang sudah menua. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya dengan mitos bahwa semua sayur pasti menyehatkan. Karena pada kenyataannya, tubuh lansia memiliki kebutuhan dan batasan yang jauh berbeda. Apa yang menyehatkan bagi orang muda, belum tentu baik bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Mulai sekarang, mari kita lebih bijak. Jadikan setiap makanan yang masuk ke tubuh sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang-orang tercinta. Karena mencegah lebih baik daripada menyesal saat sudah terlambat. Setelah kita membahas 2 sayur populer yang ternyata bisa berisiko untuk tubuh lansia, sekarang kita masuk pada sayur ketiga, yang juga sering dianggap menyehatkan, padahal bisa menimbulkan efek samping serius bila dikonsumsi terlalu sering, yaitu terong. Ya, terong. Sayur yang satu ini memang banyak disukai karena rasanya yang lembut dan cocok diolah menjadi berbagai masakan, dari sambal terong, terong balado, sampai lalapan bakar. Tapi sayur yang tampak sederhana ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang, terutama ketika dikonsumsi oleh tubuh yang sudah mengalami penurunan fungsi organ, seperti pada lansia. Mari kita bahas dengan tenang. Berdasarkan berbagai jurnal kesehatan dan nutrisi, terong mengandung senyawa yang disebut solanin. Solanin adalah sejenis alkaloid alami yang ditemukan juga pada kentang dan tomat, terutama pada bagian kulit dan bijinya. Pada kadar tertentu, solanin tidak berbahaya. Tapi jika menumpuk di tubuh, apalagi pada orang yang sistem pencernaannya sudah lemah, efeknya bisa luar biasa. Senyawa solanin dapat mengganggu penyerapan kalsium dan magnesium, 2 mineral penting yang sangat dibutuhkan lansia untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Akibatnya, orang yang terlalu sering makan terong bisa mengalami nyeri otot, kesemutan, dan pada kasus tertentu, sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Ini sering disalahartikan sebagai tanda penuaan alami, padahal bisa jadi akibat akumulasi senyawa alkaloid dari makanan sehari-hari. Selain itu, solanin juga diketahui dapat memicu reaksi peradangan pada sebagian orang, terutama mereka yang memiliki riwayat rematik atau radang sendi. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh ahli gizi klinis, ditemukan bahwa konsumsi sayuran dari keluarga nightshade seperti terong, tomat, dan paprika bisa memperburuk gejala nyeri sendi karena kandungan alkaloidnya. Itulah sebabnya, banyak dokter nutrisi menyarankan lansia dengan artritis untuk membatasi konsumsi sayuran jenis ini. Yang lebih berbahaya lagi, efek solanin tidak selalu muncul seketika. Bagi lansia, gejalanya bisa samar, seperti tubuh terasa berat, sendi cepat lelah, atau perut terasa kembung setelah makan. Padahal itu tanda bahwa sistem pencernaan sedang kesulitan mengurai senyawa dari makanan yang masuk. Bagi tubuh muda, proses detoksifikasi masih kuat. Tapi bagi tubuh lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah menurun, solanin bisa menumpuk dan memperberat kerja organ. Hal ini bukan hanya memicu nyeri sendi, tapi juga bisa mengganggu sistem saraf. Beberapa studi bahkan menyebutkan bahwa kadar solanin berlebih dapat menurunkan transmisi sinyal saraf, yang membuat seseorang menjadi cepat lelah, sulit fokus, dan pada kasus berat bisa menyebabkan tremor ringan. Sekarang coba bayangkan, banyak orang tua di rumah yang hampir setiap hari makan terong, baik digoreng, dibakar, atau dijadikan sayur bening. Mereka mungkin berpikir sedang menjaga pola makan sehat, tapi tanpa disadari sedang memperlambat metabolisme dan menambah beban pada organ vital tubuh. Namun tentu saja bukan berarti terong harus dihapus total dari menu harian. Terong masih bisa dikonsumsi sesekali dengan cara yang benar. Kuncinya adalah pengolahan dan kombinasi makanan. Pertama, jangan pernah menggoreng terong terlalu lama. Proses menggoreng yang terlalu lama dengan minyak panas dapat meningkatkan kadar senyawa oksidatif yang justru memperparah efek solanin di tubuh. Sebaiknya, kukus atau panggang dengan suhu sedang. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa murni agar membantu proses penyerapan antioksidan alami dalam terong yang disebut nasunin.
Nasunin sebenarnya baik untuk melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, tapi manfaat ini hanya akan bekerja jika kadar solanin tidak terlalu tinggi. Kedua, jangan makan terong dalam keadaan mentah atau setengah matang. Pada kondisi itu, kadar solanin paling tinggi. Masaklah hingga benar-benar matang. Dan sebaiknya jangan dikombinasikan dengan makanan tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak atau santan pekat, karena kombinasi itu membuat pencernaan lansia bekerja lebih berat. Selain itu, bagi mereka yang memiliki tekanan darah rendah, sebaiknya lebih berhati-hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi terong bisa menurunkan tekanan darah karena kandungan fitokimia di dalamnya. Untuk sebagian orang mungkin ini baik, tapi bagi lansia yang sudah sering merasa pusing atau lemah, efek ini justru bisa memperburuk kondisi dan menyebabkan penurunan tekanan darah mendadak. Solusinya sederhana namun efektif. Gantilah sebagian konsumsi terong dengan labu siam atau pare muda yang direbus. Keduanya memiliki manfaat serupa dalam membantu metabolisme dan menjaga kadar gula darah, tetapi tanpa resiko solanin berlebih. Labu siam juga tinggi serat dan rendah purin, sangat baik untuk ginjal dan pencernaan lansia. Sedangkan pari muda, walaupun rasanya pahit, justru mengandung senyawa polifenol yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat tanpa membebani organ dalam. Selain mengganti jenis sayur, penting juga untuk memperhatikan waktu makan. Jangan mengkonsumsi terong pada malam hari, terutama bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan atau sulit terlelap. Karena solanin dapat menstimulasi saraf pencernaan, beberapa orang bisa mengalami rasa begah, kembung, atau sulit terlelap setelah makan malam yang mengandung terong. Tubuh di usia lanjut butuh ketenangan dan metabolisme yang ringan di malam hari. Karena itu, waktu terbaik mengkonsumsi sayuran seperti terong, jika memang ingin, adalah pada siang hari, saat tubuh masih aktif bergerak dan sistem pencernaan bekerja dengan optimal. Mari kita lihat satu hal penting dari semua ini. Tidak ada sayuran yang sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Semua tergantung pada kondisi tubuh dan cara kita mengkonsumsinya. Sayuran yang kaya manfaat di usia muda bisa menjadi beban di usia lanjut. Terong mungkin terlihat sederhana, tapi bagi tubuh lansia, setiap gigitan membawa tanggung jawab bagi organ yang sudah bekerja keras seumur hidup. Itulah sebabnya kita harus mulai bijak sejak sekarang. Edukasi ini penting bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua kita di rumah. Kadang, yang mereka butuhkan bukan obat mahal, tapi melainkan pengetahuan sederhana tentang makanan yang harus dihindari agar tubuh tetap kuat dan pikiran tetap celah. Bagi kamu yang masih memiliki orang tua, cobalah mulai dari dapur. Lihat apa yang sering mereka makan. Bila terong menjadi makanan harian, ajak mereka untuk perlahan menguranginya. Gantilah dengan sayuran lain yang lebih ringan dan bersahabat bagi organ dalam. Ingat, mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Satu langkah kecil di dapur bisa menjadi perubahan besar untuk menjaga kualitas hidup lansia yang kita cintai. Karena kesehatan bukan sekedar umur panjang, tapi juga tentang bagaimana mereka bisa menikmati hidup dengan nyaman, bebas dari nyeri, dan penuh semangat setiap hari. Kita sudah membahas tentang bayam, kangkung, dan terong. 3 sayur yang sangat akrab di meja makan Indonesia. Tapi ternyata punya sisi berbahaya bagi tubuh lansia jika dikonsumsi berlebihan. Sekarang, mari kita bicara tentang satu sayur lagi yang diam-diam bisa memicu masalah serius pada kesehatan orang lanjut usia, yaitu kubis. Ya, kubis. Atau sering disebut kol. Sayur yang sering digunakan untuk lalapan, pelengkap bakwan, campuran capcay, atau bahan utama sup. Banyak yang menyukai kubis karena teksturnya renyah, mudah didapat, dan dipercaya kaya serat. Tapi siapa sangka, sayur yang tampak aman ini bisa memunculkan masalah besar bila tidak diolah dengan cara yang tepat, terutama bagi lansia yang punya gangguan lambung, pencernaan, atau tiroid. Mari kita bahas dari sisi ilmiah. Berdasarkan hasil berbagai jurnal kesehatan tentang metabolisme lansia, kubis mengandung zat yang disebut goitrogen. Zat ini dapat menghambat penerapan yodium oleh kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Bila dikonsumsi terlalu sering, terutama dalam bentuk mentah seperti lalapan atau jus kubis, goitrogen bisa menyebabkan penurunan fungsi tiroid atau memperburuk kondisi hipotiroid yang sudah ada. Hipotiroid pada lansia bisa menimbulkan gejala yang sangat mengganggu. Badan terasa lemas, kulit kering, berat badan naik, jantung berdebar lambat, bahkan muncul rasa dingin berlebihan di tangan dan kaki. Banyak yang mengira ini hanya tanda penuaan biasa,
padahal bisa jadi efek dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Yang lebih parah, tubuh lansia memiliki kemampuan adaptasi hormon yang menurun. Jadi ketika kadar hormon tiroid terganggu akibat konsumsi goitrogen, efeknya bisa terasa lebih cepat dan lebih berat dibandingkan pada orang muda. Dalam jurnal endokrinologi, disebutkan bahwa lansia dengan fungsi tiroid menurun lebih rentan terhadap komplikasi metabolik seperti kelelahan kronis dan gangguan jantung. Selain itu, kubis juga mengandung gas alami yang disebut raffinose. Gas ini sulit dicerna oleh usus manusia, apalagi oleh sistem pencernaan lansia yang sudah tidak sekuat dulu. Akibatnya, banyak orang tua yang mengalami perut kembung, nyeri, atau sendawa berlebihan setelah makan kubis. Kadang-kadang gejala ini disalahartikan sebagai MAH atau gangguan lambung, padahal penyebab utamanya adalah gas dari fermentasi serat kubis di usus. Masalah ini bisa jadi lebih serius bila kubis dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi protein seperti telur, daging, atau ikan. Kombinasi tersebut membuat proses pencernaan semakin berat dan menimbulkan penumpukan gas di perut. Beberapa orang tua bahkan merasa sesak nafas atau tidak nyaman di dada setelah makan makanan seperti ini, tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah reaksi tubuh terhadap kubis yang sulit dicerna. Namun seperti sayuran lain, kubis juga punya manfaat bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Kandungan vitamin C dan antioksidannya cukup tinggi, hanya saja cara pengolahan dan frekuensi konsumsinya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan agar kubis tidak menjadi musuh bagi tubuh lansia? Pertama, hindari konsumsi kubis mentah. Jangan jadikan lalapan atau salad dengan bahan kubis mentah sebagai menu harian. Sebaiknya kubis dimasak hingga lunak, minimal direbus atau ditumis sebentar. Proses pemanasan dapat menurunkan kadar goitrogen dan mengurangi efek penghambatan terhadap tiroid. Selain itu, memasak juga membantu menguraikan sebagian raffinose, sehingga gas yang dihasilkan di perut jadi lebih sedikit. Kedua, batasi porsinya. Kubis memang tinggi serat, tapi bagi lansia, terlalu banyak serat justru bisa mengganggu pencernaan karena gerak usus sudah melambat. Makan kubis secukupnya saja, misalnya sebagai campuran sup atau pelengkap sayuran lain, bukan sebagai bahan utama dalam satu porsi makanan. Ketiga, imbangi dengan sumber yodium alami, seperti garam beriodium, rumput laut, atau ikan laut dalam jumlah wajar. Ini penting untuk menetralkan efek goitrogen yang mungkin masih tersisa dalam kubis. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan kondisi tubuh setelah makan. Bila setelah makan kubis muncul gejala seperti perut terasa penuh, mual, atau jantung berdetak lambat, sebaiknya hentikan konsumsi untuk sementara dan konsultasikan dengan dokter. Reaksi tubuh lansia seringkali menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam sistem metabolisme. Selain masalah tiroid dan pencernaan, ada satu hal lagi yang jarang diketahui. Kubis mengandung senyawa alami yang dapat memperlambat pembekuan darah. Dalam dunia medis, sifat ini disebut antikoagulan alami. Untuk orang muda, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi lansia yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, konsumsi kubis berlebihan bisa meningkatkan resiko pendarahan di dalam tubuh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa interaksi antara zat aktif dalam kubis dengan obat pengencer darah dapat membuat efek obat menjadi tidak stabil. Kadang-kadang terlalu kuat, kadang-kadang tidak bekerja sama sekali. Itulah sebabnya lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin sebaiknya sangat berhati-hati dalam memilih jenis sayur. Solusinya bukan berhenti makan sayur, tapi menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan. Untuk menggantikan kubis, bisa memilih sayur seperti selada air atau daun katuk yang kaya nutrisi tapi tidak mengandung goitrogen tinggi. Selada air bahkan punya efek baik untuk melancarkan peredaran darah dan memperkuat sistem imun. Sedangkan daun katuk membantu memperbaiki metabolisme tanpa mengganggu hormon tiroid. Kita sering lupa bahwa tubuh lansia tidak butuh banyak makanan, tapi butuh makanan yang tepat. Kadang, yang sederhana justru lebih aman. Sepiring sayur kecil yang diolah dengan benar jauh lebih bermanfaat daripada porsi besar sayur mentah yang katanya kaya nutrisi, tapi malah membuat tubuh bekerja lebih berat. Mungkin sebagian orang akan merasa aneh mendengar bahwa kubis bisa membahayakan. Tapi inilah kenyataan yang didukung oleh penelitian dan pengalaman klinis di lapangan. Banyak lansia yang mengeluh tubuh lemas, berat badan naik, atau merasa dingin tanpa tahu penyebabnya. Padahal bisa jadi hal itu muncul dari kebiasaan makan kubis setiap hari. Sebagai generasi yang lebih muda, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memahami ini dan membantu orang tua menjaga kesehatannya. Bukan dengan melarang secara keras,
tapi dengan memberi pengertian yang lembut dan perlahan. Katakan bahwa tubuh mereka sekarang berbeda. Katakan bahwa mereka tidak salah makan selama ini. Hanya perlu sedikit penyesuaian agar tubuh tidak terbebani. Dan ajak mereka bersama-sama belajar mengenali sinyal tubuh. Apa yang cocok dan apa yang sebaiknya dihindari. Ingat, tubuh yang sehat tidak hanya berasal dari niat baik, tapi juga dari pengetahuan yang benar. Kubis bukan musuh, tapi bila salah dikonsumsi, bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan yang serius. Mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam menyiapkan makanan, terutama untuk para lansia. Karena setiap potong sayur yang mereka makan membawa dampak langsung pada kualitas hidup mereka. Dan tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa setiap suapan itu membawa manfaat, bukan resiko. Kita sudah membahas 4 sayur yang sering dikira menyehatkan, tapi ternyata bisa membawa resiko besar bagi tubuh lansia bila dikonsumsi berlebihan. Namun sebelum menutup pembahasan ini, ada satu lagi sayur yang patut kita waspadai, karena dampaknya tidak langsung terasa di permukaan, tapi perlahan bisa memperburuk kondisi tubuh jika terus dikonsumsi, yaitu tauge atau kecambah. Banyak orang percaya bahwa tauge adalah sumber energi alami. Dalam berbagai acara kesehatan, tauge sering disebut kaya vitamin, membantu kesuburan, dan bagus untuk pencernaan. Memang pada tubuh yang masih muda dan kuat, manfaat itu bisa dirasakan. Tapi pada tubuh lansia, terutama yang sistem imun dan pencernaannya mulai melemah, tauge bisa berubah menjadi bom waktu bagi kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Mengapa demikian? Karena tauge adalah sayur mentah hidup, artinya tumbuh dari biji dalam kondisi lembab dan hangat. Lingkungan seperti ini sangat disukai oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Di Jurnal Keamanan Pangan disebutkan bahwa kecambah mentah termasuk salah satu makanan dengan resiko kontaminasi tertinggi, bahkan lebih tinggi dari sayuran hijau biasa. Masalahnya, di Indonesia tauge sering dikonsumsi mentah atau hanya dicelup sebentar dalam air panas. Untuk orang muda, sistem kekebalan tubuh mungkin masih cukup kuat untuk menahan paparan bakteri tersebut. Tapi bagi lansia, yang kekuatan tubuhnya sudah menurun dan sering memiliki masalah pada lambung atau usus, tauge bisa berubah menjadi bom waktu bagi kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Mengapa demikian? Karena tauge adalah sayur mentah hidup, artinya tumbuh dari biji dalam kondisi lembab dan hangat. Lingkungan seperti ini sangat disukai oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Dalam Jurnal Keamanan Pangan disebutkan bahwa kecambah mentah termasuk salah satu makanan dengan resiko kontaminasi tertinggi, bahkan lebih tinggi dari sayuran hijau biasa. Masalahnya, di Indonesia, tauge sering dikonsumsi mentah atau hanya dicelup sebentar dalam air panas. Untuk orang muda, sistem kekebalan tubuh mungkin masih cukup kuat untuk menahan paparan bakteri tersebut. Tapi bagi lansia, yang kekuatan tubuhnya sudah menurun dan sering memiliki masalah pada lambung atau usus, tauge bisa memicu infeksi pencernaan berat. Gejalanya bisa berupa mual, kembung, nyeri perut, diare berkepanjangan, bahkan dehidrasi. Selain itu, tauge mengandung enzim alami yang disebut protease inhibitor, yang pada kondisi tertentu bisa menghambat penyerapan protein di usus. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk mencerna protein sudah tidak sebaik dulu. Jadi, konsumsi tauge dalam jumlah besar justru bisa memperburuk kekurangan protein, membuat otot melemah, dan mempercepat proses pengeroposan tulang. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa tauge mentah juga memiliki kadar purin yang cukup tinggi, terutama jika berasal dari biji kacang hijau. Bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat, purin ini bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah dan memicu rasa nyeri di persendian. Efeknya tidak langsung, tapi jika dikonsumsi setiap hari, perlahan-lahan tubuh mulai menumpuk kristal asam urat di sendi, menyebabkan peradangan yang menyakitkan. Kita juga harus memperhatikan cara penyimpanan tauge. Karena tidak tahan lama, banyak pedagang menggunakan bahan kimia seperti pengawet atau pemutih agar tauge tetap terlihat segar. Zat-zat ini sangat berbahaya bagi organ hati dan ginjal, terutama bagi tubuh lansia yang daya detoksifikasinya sudah lemah. Paparan bahan kimia seperti ini dalam jangka panjang bisa memicu kerusakan hati dan gangguan fungsi ginjal. Maka dari itu, jika ingin tetap mengonsumsi tauge, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama,
Pastikan tauge benar-benar dimasak hingga matang sempurna. Jangan sekadar disiram air panas atau ditumis sebentar. Rebus selama beberapa menit sampai teksturnya agak layu, baru dikonsumsi. Proses ini akan membunuh sebagian besar bakteri yang mungkin menempel pada permukaan tauge. Kedua, pilih tauge yang benar-benar segar dan bersih. Hindari yang berbau asam atau berlendir. Lebih baik lagi jika membuat sendiri di rumah dari biji kacang hijau organik tanpa bahan kimia. Dengan begitu, resiko kontaminasi bisa ditekan seminimal mungkin. Ketiga, batasi frekuensi konsumsinya. Tidak perlu makan tauge setiap hari. 2-3 kali dalam seminggu sudah cukup. Dan pastikan selalu diolah dengan matang serta tidak dikombinasikan dengan makanan tinggi purin seperti jeroan atau ikan asin. Selain itu, lansia dengan gangguan pencernaan sebaiknya tidak mengonsumsi tauge saat perut kosong, karena tauge mentah atau setengah matang bisa menstimulasi asam lambung, membuat perut terasa perih dan tidak nyaman. Bagi tubuh yang sudah menua, keseimbangan asam lambung sangat penting. Sekali terganggu, efeknya bisa menjalar ke seluruh sistem metabolisme. Banyak kasus di mana lansia yang awalnya hanya mengalami nyeri perut ringan, akhirnya harus menjalani perawatan karena infeksi pencernaan akibat kebiasaan makan sayur mentah seperti tauge. Untuk menggantikan tauge, ada pilihan sayur yang jauh lebih aman dan menyehatkan, seperti daun katuk muda atau kacang panjang yang direbus. Keduanya kaya vitamin, mineral, dan serat yang membantu metabolisme tanpa memicu gas berlebih atau resiko infeksi. Daun katuk bahkan dikenal mampu menjaga sistem imun dan memperlancar sirkulasi darah secara alami. Kita perlu memahami bahwa setiap tubuh memiliki batas. Apa yang dulu bermanfaat bisa berubah menjadi beban jika tidak lagi sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Mereka berpikir semua makanan alami pasti aman, padahal tubuh manusia berubah seiring bertambahnya usia. Tauge bukan sayur jahat, tapi tauge adalah contoh sempurna bahwa makanan sehat sekalipun bisa berbahaya jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh. Untuk lansia, keseimbangan dan kehati-hatian jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren makan sehat. Kini, setelah kita membahas 4 sayur yang harus dihindari oleh lansia, bayam, kangkung, terong, dan kubis, semuanya memiliki pola yang sama. Mereka terlihat sehat, tetapi masing-masing menyimpan zat alami yang bisa memperberat kerja organ tubuh yang menua. Itulah sebabnya kesadaran memilih makanan harus dimulai dari sekarang, terutama bagi keluarga yang merawat orang tua di rumah. Kita tidak bisa lagi hanya berpikir, yang penting sayur. Kita harus mulai bertanya, sayur jenis apa yang sesuai dengan tubuh kita? Karena tidak semua tubuh bisa menerima semua makanan dengan cara yang sama. Satu langkah kecil dalam mengubah pola makan bisa mengubah seluruh arah kesehatan di masa depan. Bayangkan, jika orang tua kita mulai merasa lebih ringan, tidak sering kembung, tidak nyeri sendi, dan bisa tidur lebih nyenyak hanya karena mereka mengganti satu jenis sayur di piringnya. Itulah kekuatan kecil dari pengetahuan. Tidak butuh obat mahal, tidak perlu alat medis rumit, cukup dengan kesadaran sederhana. Tubuh lansia butuh perlindungan dari dalam. Jadi, mulai hari ini, mari kita bantu mereka. Pilihkan sayur yang lebih lembut untuk pencernaan. Pastikan semuanya dimasak dengan matang, dan jangan lupa untuk mengingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sering dianggap sepele. Karena di usia lanjut, setiap hal kecil punya dampak besar. Dan yang paling penting, jangan biarkan niat baik menjaga kesehatan justru berbalik menjadi sumber penyakit. Sehat bukan tentang seberapa banyak makan sayur, tapi tentang seberapa tepat kita memilihnya. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang sayur-sayur yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Mulai dari bayam yang tinggi oksalat dan bisa mengganggu ginjal, kangkung yang dapat memicu asam lambung dan melemahkan penyerapan zat besi, terong yang membawa resiko racun alami jika dikonsumsi berlebihan, hingga tauge yang bisa menimbulkan infeksi pencernaan jika tidak diolah dengan baik. Semua itu bukan sekedar teori, melainkan hasil dari penelitian panjang yang sudah banyak dibahas dalam jurnal kesehatan dunia. Namun, sekarang saatnya kita membahas sisi terakhir dari perjalanan ini. Bagaimana cara memperbaiki pola makan lansia tanpa harus kehilangan manfaat sayuran sama sekali. Karena bagaimanapun juga, sayur tetap menjadi sumber utama serat, vitamin, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Yang salah bukan sayurnya,
tapi cara kita mengatur dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh yang semakin menua. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih sayur yang lebih ramah bagi pencernaan lansia. Sayur seperti labu siam, wortel, daun kelor, dan buncis muda bisa menjadi pilihan yang aman. Mereka mengandung serat lembut yang tidak menimbulkan gas berlebih di perut, tidak memiliki zat penghambat penyerapan nutrisi, dan mudah dicerna meskipun tubuh sudah tidak sekuat dulu. Dalam beberapa penelitian, daun kelor bahkan disebut sebagai sayur super karena mengandung protein nabati, zat besi, dan antioksidan yang bisa membantu melawan peradangan dan menjaga kekuatan otot lansia. Langkah kedua adalah memastikan setiap sayur benar-benar bersih dan matang sempurna sebelum disajikan. Banyak kasus infeksi pencernaan pada lansia justru muncul karena kebiasaan makan sayur mentah atau setengah matang. Sayur memang bisa kehilangan sedikit vitamin saat dimasak, tapi tubuh lansia lebih membutuhkan keamanan pencernaan dibanding sekedar kandungan vitamin yang tinggi. Rebuslah sayur hingga layu, kukus hingga empuk, atau tumis dengan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, agar nutrisi tetap terjaga tanpa membebani tubuh. Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah mengatur porsi dan frekuensi konsumsi. Lansia tidak perlu makan sayur dalam jumlah besar setiap kali makan. Lebih baik sedikit, tapi sering, agar sistem pencernaan bisa bekerja dengan lembut dan efisien. Kombinasikan dengan sumber protein yang mudah dicerna seperti ikan, telur rebus, atau tempe yang dikukus. Hindari makan malam dengan porsi berat atau sayur yang menghasilkan gas karena bisa mengganggu tidur dan memperparah refluks asam lambung. Langkah keempat, perhatikan kombinasi makanan dalam satu piring. Misalnya, jangan campurkan sayur tinggi purin seperti bayam atau tauge dengan lauk yang juga tinggi purin seperti jeroan atau ikan asin. Kombinasi ini bisa menaikkan kadar asam urat dan membuat sendi terasa nyeri. Sebaliknya, padukan sayur lembut seperti wortel dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus agar energi tubuh lansia stabil sepanjang hari. Dan langkah terakhir yang seringkali dilupakan adalah mendengarkan sinyal tubuh sendiri. Tubuh manusia selalu memberi tanda jika ada yang tidak cocok. Kadang lewat perut kembung, kadang lewat rasa panas di dada, kadang lewat lelah yang tidak biasa setelah makan. Lansia dan keluarganya perlu lebih peka pada tanda-tanda ini. Jangan anggap remeh gejala kecil, karena di usia senja yang kecil bisa jadi awal dari masalah besar. Dalam dunia kesehatan selalu ada pepatah bijak. Makanan bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi racun, tergantung cara kita menggunakannya. Itulah sebabnya tugas kita bukan sekedar memberi makan tubuh, tapi juga menyehatkan dengan cara yang benar. Lihatlah di sekitar kita. Banyak orang tua yang mulai rajin menjaga makan, tapi justru merasa semakin lemah. Ada yang rutin makan sayur setiap hari, tapi tetap merasa kembung, nyeri sendi, atau cepat lelah. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena penyakit baru, melainkan karena jenis sayur yang mereka konsumsi tidak lagi sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Karena itu, bagi Anda yang merawat orang tua di rumah, mulai sekarang mari lebih berhati-hati dalam memilih bahan makanan. Jika dulu kita memilih sayur berdasarkan rasa atau harga, sekarang saatnya memilih berdasarkan kebutuhan tubuh dan keamanan bagi usia lanjut. Tidak semua yang hijau itu sehat, dan tidak semua yang tampak segar aman untuk tubuh yang rapuh. Cobalah untuk membuat menu sederhana setiap hari dengan 3 prinsip dasar. Bersih, matang, dan seimbang. Bersih berarti bebas dari pestisida, kotoran, dan bahan pengawet. Matang berarti tidak setengah mentah atau mentah, supaya tidak menimbulkan beban pada lambung. Seimbang berarti tidak berlebihan, cukup dengan porsi yang wajar dan beragam. Selain itu, jangan lupakan air putih. Kadang masalah pencernaan yang muncul setelah makan sayur bukan karena sayurnya, tapi karena tubuh kekurangan cairan. Air membantu melunakkan serat, memperlancar pencernaan, dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Dan yang tak kalah penting, selalu perhatikan suasana hati saat makan. Lansia yang makan dengan stres atau terburu-buru cenderung lebih sulit mencerna makanan. Jadi buat suasana makan yang tenang, penuh kasih, dan tidak tergesa-gesa. Karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita menjalaninya. Pada akhirnya, sayur tetaplah bagian penting dari kehidupan. Namun kebijaksanaan dalam memilih dan mengolahnya adalah kunci agar manfaatnya benar-benar terasa,
bukan malah menjadi ancaman. Ingat, tubuh kita berubah seiring waktu, dan makanan yang dulu baik belum tentu tetap baik hari ini. Jadi, mulai sekarang, mari lebih cermat. Ajarkan keluarga kita, terutama orang tua, untuk lebih mengenal tubuh mereka sendiri. Jangan takut mengurangi sayur tertentu, karena masih banyak pilihan lain yang lebih aman dan bergizi. Sehat bukan berarti makan banyak, tapi makan dengan penuh kesadaran. Bukan berarti meniru pola makan orang lain, tapi memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh sendiri. Untuk para lansia di luar sana, ingatlah, tubuhmu berharga. Jagalah ia dengan bijak. Jangan biarkan makanan yang seharusnya menyehatkan justru memperpendek langkahmu. Pilihlah sayur yang baik, olah dengan hati-hati, dan makan dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, bukan jumlah makanan yang membuat kita panjang umur, tapi cara kita menghargai tubuh yang Tuhan titipkan. Dan bagi Anda yang masih menonton sampai akhir video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan penting seperti ini. Jadilah bagian dari gerakan kecil yang peduli pada kesehatan keluarga Indonesia. Karena satu langkah bijak hari ini bisa menyelamatkan kehidupan di masa depan. Tetap semangat menjaga kesehatan, tetap bijak memilih makanan, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena semakin kita tahu, semakin kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi.